Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Nurjaya, peserta Latsar CPNS Angkatan 6 Kelompok 2. Kali ini saya akan membahas tentang benchmarking PT Pos Indonesia terkait dengan nilai-nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara atau BUMN Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Berdiri pada tahun 1746, saham Pos Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Saat ini, Pos Indonesia tidak hanya melayani jasa pos dan kurir, tetapi juga jasa keuangan, retail, dan properti yang didukung oleh titik jaringan sebanyak lebih dari 4.000 kantor pos dan 28.000 agen pos yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pos Indonesia juga senantiasa menerapkan nilai-nilai aneka. Hal itu ditunjukkan dengan konsistensi dalam mempermudah urusan warga negara. Peningkatan layanan mutu selalu dilakukan dengan menerapkan pelayanan yang ramah, ketepatan waktu dalam pengiriman, serta beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Darnita, peserta Latsar Angkatan 6. Saya akan benchmarking role model Najwa Shihab merupakan jurnalis perempuan sekaligus pembawa acara televisi yang paling berbobot di Indonesia saat ini. Putri kedua dari mantan Menteri Agama Republik Indonesia, Quraish Shihab, dikenal cerdas dan lugas dalam membawakan program talk show berjudul Mata Najwa yang disiarkan di Metro TV sejak November 2009 hingga Agustus 2017. Nama Najwa Shihab kian menjulang setelah ia meliput langsung bencana tsunami yang melanda Aceh pada 2004. Tahun berikutnya, istri dari Ibrahim Syarif Asegaf ini mendapat penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia Pusat dan Persatuan Wartawan Indonesia Jakarta Raya untuk laporan-laporannya tentang tsunami Aceh tersebut. Lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 September 1977, Najwa Shihab merintis karir jurnalistiknya di RCTI. Namun pada tahun 2001, wanita yang lulusan Fakultas Hukum di Universitas Indonesia ini pindah ke Metro TV yang dimiliki oleh politisi sekaligus pengusaha media nasional, yaitu Bapak Surya Paloh. Sejak 25 November 2009, Najwa Shihab memandu acara talk show yang memakai namanya, yaitu Mata Najwa. Salah satu program yang menjadi unggulan Metro TV pada saat itu. Banyak tokoh kelas 1 yang telah menjadi narasumber di program Mata Najwa. Sebut saja almarhum Bapak B.J. Habibie, Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Yusuf Kala, Bapak Dahlan Iskan, Bapak Basuki Cahayapurnama, hingga Bapak Presiden Republik Indonesia saat ini, Joko Widodo atau Jokowi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pada tanggal 8 Agustus 2017, melalui akun Twitter pribadinya, @najwashihab, Najwa Shihab mengumumkan bahwa talk show Mata Najwa tidak akan mengudara kembali. Episode yang disebut-sebut sebagai episode live terakhir itu, yaitu yang menayangkan wawancara khusus dengan Bapak Novel Baswedan, tayang pada 26 Juli 2017. Setelah Najwa mundur dari Metro TV, program Mata Najwa kembali tayang di Trans TV pada 10 Januari 2018. Kala itu, Najwa membawakan acara episode pertamanya itu dengan judul Indonesia Rumah Kita. Selain itu, dia juga merupakan pendiri Narasi TV yang didirikannya pada tahun 2018. Najwa Shihab juga telah menerbitkan buku berjudul Catatan Najwa pada tahun 2016 yang berisi refleksi dirinya atas isu-isu yang dibahas dalam Mata Najwa. Lewat bukunya, Najwa ingin menyampaikan benang merah apa yang sebetulnya telah terjadi di negeri ini. Karirnya di Metro TV pun ia ganjar sebagai wakil pemimpin redaksi.
Catatan Najwa dalam media memiliki kesan mendalam. Ia mengawali dan mengakhiri karirnya di Metro TV pada bulan Agustus. Langkah panjang perjalanan Najwa Shihab di dunia jurnalistik telah memberikan sudut pandang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CPNS, perkenalkan nama saya Lulu Hidayati, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan ke-6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan benchmarking mengenai PT Victoria Care Indonesia. Selamat menonton! PT Victoria Care Indonesia adalah perusahaan manufaktur dengan visi untuk menjadi perusahaan kosmetik dan perlengkapan mandi terbaik di Asia. Telah menerima sertifikasi Good Manufacturing Practice dari BPOM untuk memastikan bahwa setiap produk yang diproduksi dan diproses memenuhi standar kualitas lokal dan internasional. Memiliki budaya 3S yaitu Smart, Speed, dan Simple, serta memiliki 6 nilai-nilai perusahaan yaitu visi, inovasi, distribusi, pemberdayaan, kompetensi, dan reputasi global. Sekian paparan benchmarking mengenai PT Victoria Care Indonesia dari saya. Saya Aditya Anur Darmawan. Inilah cuplikan benchmarking saya pada PT Telkom Indonesia. Dinobatkan sebagai The King of Digital, Telkom Group atau PT Telekomunikasi Indonesia berkomitmen terus memperkuat kapabilitas bisnis digital yang bersinggungan langsung dengan masyarakat Indonesia. Telkom menetapkan strategi tidak hanya terbatas pada jasa telekomunikasi, tetapi juga memiliki portofolio bisnis lain yang dikelola 24 anak usahanya dengan fokus berbeda. Salah satunya PT Metra Plaza yang mengelola bidang jasa jaringan dan e-commerce melalui layanannya yaitu belanja.com. Lalu ada PT Graha Sarana Duta, PT Metra, anak perusahaan Telkom yang berfokus di bidang properti. Ada juga jasa penjualan konten digital PT Melon Indonesia, di mana anak perusahaan Telkom memperkuat strategi dalam sektor teknologi digital yang erat kaitannya dengan hiburan, seperti musik, film, games, serta masih banyak produk usaha lain yang fokus pada bidang pariwisata, penyiaran, hingga layanan informasi yang erat dalam keseharian masyarakat Indonesia. Kinerja bisnis perusahaan ini tidak lepas dari peningkatan lini bisnis digital Telkomsel dan fixed broadband IndiHome yang pendapatannya tumbuh masing-masing 13,5% dan 19,1%. Keuntungan dialokasikan sebesar 12 triliun rupiah untuk membangun infrastruktur broadband baik untuk mobile maupun fixed broadband, serta pengembangan kualitas dan kapasitas jaringan 4G hingga pengembangan sistem IT untuk bisnis mobile. Telkom turut berkontribusi membantu masyarakat melalui program PKBL dengan memberikan dana pinjaman berbunga rendah yang disisihkan dari sebagian laba usaha BUMN. Demikian Saya Jurinda Abdul Nasari. Saat ini saya akan menerangkan tentang benchmarking Bank BTPN TBK. BTPN merupakan bank devisa yang memfokuskan diri untuk melayani segmen mass market yang terdiri dari para pensiunan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, komunitas prasejahtera produktif, segmen consuming class, serta segmen korporasi. Sesuai dengan budaya aneka, BTPN menerapkan nilai-nilai yang dianut sebagai pedoman dalam menjalankan bisnis meliputi integrity, customer first, proaktif and inovatif, speed and quality, dan juga sinergi. Dalam hal ini, fokus bisnis BTPN didukung unit-unit bisnis Bank BTPN yaitu BTPN Sinaya, BTPN Purnabakti, BTPN Mitra Usaha Rakyat, BTPN Mitra Bisnis, serta unit bisnis korporasi yang fokus melayani perusahaan besar nasional, multinasional, dan juga Jepang. Serta tentunya dalam kelas digital, BTPN memberikan layanan BTPN Wow dan juga Jenius sebagai platform perbankan digital untuk segmen unbanked and consuming class. Tadi adalah gambaran benchmarking Bank BTPN. Hai, perkenalkan nama saya Desi Utami. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang benchmarking pada PT KAI.
telah menjadi bagian gerakan dalam sejarah Indonesia. Selama puluhan tahun, kami berupaya mengumpulkan jutaan rasa dari setiap langkah kemajuan untuk bangsa. Terus menapaki masa depan dan mengutamakan keselamatan. Ketepatan waktu untuk terus bergerak tanpa henti memberikan pelayanan terbaik. Menciptakan kenyamanan selama perjalanan. Menghadirkan beragam kemudahan melalui kemajuan untuk mendukung transformasi bangsa menjadi kian cemerlang. Kami berkomitmen untuk menjadikan penumpang sebagai prioritas dengan didukung oleh karakter dan persiapan diri yang matang. Bertindak sesuai nilai dan kode etik dalam perusahaan, menguasai, mengembangkan, dan membagikan pengetahuan bidang terkait pada sesama. Memiliki sifat tanpa kompromi dan konsisten dalam menjalankan atau menciptakan sistem dan proses kerja, selalu menumbuh kembangkan gagasan baru, melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan kondusif untuk berkreasi, sehingga memberikan nilai tambah bagi kehidupan. Memberikan pelayanan terbaik dengan memenuhi kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung jawab. Semua kami kerahkan dan tanamkan untuk menciptakan jasa perkeretaapian terbaik sebagai wujud nyata BUMN hadir untuk negeri. Seiring dengan dinamika kebutuhan pasar, saat ini kami menyelenggarakan kegiatan usaha penunjang lainnya melalui anak perusahaan PT Reska Multi Usaha, PT Railing, PT Kereta Komuter Indonesia, PT Kereta Api Pariwisata, PT Kereta Api Logistik, PT Kereta Api Properti Manajemen. Kami peduli untuk selalu membangun hubungan dan saling memberi manfaat kepada masyarakat di sekitar jalur kereta api sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Terus bergerak memantapkan langkah, berinovasi menggiring masa depan, mengutamakan keselamatan dan mewujudkan kemudahan untuk merangkum ruang dan waktu dalam jarak. PT Kereta Api Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifuddin dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Tegal akan melakukan benchmarking pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Yogyakarta. Adapun hal yang akan di benchmarking adalah platform Sibakul dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Yogyakarta. Nilai aneka yang akan saya angkat adalah komitmen mutu dan akuntabilitas. Berikut hasil benchmarkingnya. Sibakul Jogja merupakan komitmen Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan transformasi modernisasi pembinaan koperasi dan UKM dan menjadikannya platform yang inovatif, adaptif terhadap tantangan era digital. Sibakul Jogja merupakan platform pembinaan koperasi dan UKM yang berdasar pada clustering dan kurikulum, sehingga pelaksanaannya menjadi efektif, tepat sasaran, dan tepat program. Sebagai platform tata kelola pembinaan, Sibakul Jogja digunakan untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan, koperasi, dan UMKM, serta menjadi pusat inovasi dan solusi untuk mengatasi sejumlah persoalan yang dihadapi dalam pengembangan KUMKM di era digital. Di masa pandemi COVID-19 ini, inovasi untuk solusi permasalahan yang dihadapi KUMKM adalah pengembangan Sibakul Market Hub, satu platform belanja yang diharapkan mampu mendorong transformasi pasar konvensional ke pasar digital. Masa pandemi ini, Sibakul Market Hub benar-benar mempermudah saya membeli produk-produk lokal unggulan Yogyakarta secara daring.
Layanan UMKM-nya ramah-ramah dan gratis ongkirnya pasti membantu pemasaran produk UMKM. Perkenalkan, saya Justisi Windy Sumekar, saya peserta Latsar tahun 2021 angkatan 6. Di sini saya akan memaparkan hasil benchmarking saya tentang PT Bio Farma. Berikut hasil benchmarking saya. Bio Farma adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang farmasi, berdiri pada tanggal 6 Agustus 1890. Pada tahun 2015, PT Bio Farma bertransformasi menjadi perusahaan life science. Bio Farma selalu berdedikasi untuk kehidupan yang lebih baik dengan cara selalu berinovasi untuk menyediakan vaksin untuk negara-negara berkembang. Bio Farma juga selalu berkomitmen untuk keamanan kesehatan global. Budaya perusahaan diperjuangkan dan dijalankan oleh seluruh organ perusahaan dalam rangka mendukung terselenggaranya good corporate governance. Sejak awal berdiri, Bio Farma terus berperan aktif dalam memproduksi, memasarkan, mengembangkan teknologi vaksin demi menjamin kemandirian kebutuhan vaksin di dalam negeri, serta membantu memenuhi kebutuhan vaksin untuk dunia. Hingga kini, produk vaksin untuk Bio Farma telah mendapatkan pengakuan prakualifikasi dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, sehingga dipercaya memenuhi kebutuhan vaksin di lebih dari 140 negara. Dengan filosofi dedicated to improve quality of life, Bio Farma berperan aktif meningkatkan ketersediaan dan kemandirian produksi vaksin. Tadi adalah hasil benchmarking saya terkait Saya, Bungsu Astri Rahmadani, peserta Latsar CPNS Angkatan 6 tahun 2021 akan memaparkan benchmarking pada Ruang Guru. PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang pendidikan non-formal yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, serta telah memperoleh izin pendirian satuan pendidikan non-formal dan izin operasional lembaga kursus pelatihan. Ruang Guru mengembangkan berbagai layanan belajar berbasis teknologi, termasuk layanan kelas virtual, platform ujian online, video belajar berlangganan, marketplace les privat, serta konten-konten pendidikan lainnya yang bisa diakses melalui web dan aplikasi Ruang Guru. Ruang Guru juga telah memenangkan sejumlah penghargaan di dalam dan di luar negeri. Ruang Guru memiliki misi untuk menyediakan dan memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas melalui teknologi untuk semua siswa, kapan saja dan di mana saja, meningkatkan kualitas guru dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan tambahan penghasilan bagi guru di Indonesia. Ruang Guru percaya dengan meningkatnya kualitas guru, maka mutu pendidikan di Indonesia juga akan menjadi lebih baik. Itulah benchmarking yang dapat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya Magid Pampu Winata, peserta Latsar Angkatan 6 LAN kelompok 2 akan menampilkan benchmarking mengenai organisasi atau lembaga kemanusiaan Dompet Duafa. Mari kita lihat bersama-sama. Dalam membangun Indonesia berdaya, kita tidak bisa bekerja sendirian. Kita membutuhkan banyak sinergi, kita membutuhkan banyak kolaborasi. Ada ini bareng, kerjasama antar program. Kita bersinergi dengan teman-teman GA, kemudian teman-teman FA, kemudian teman-teman HC. Kita bisa bekerja sama dengan kepala setempat, komunitas lokal, para pekerja lokal, perangkat-perangkat desa, dan juga pemerintah pastinya. Resisten itu harus benar-benar siap, kuat, ulet. Kita tidak pantang menyerah dalam melakukan segala aktivitas. Gigih dalam bekerja tanpa mengeluh,
ketika menghadapi anak-anak, kita harus menemukan cara, solusi, bisa membantu mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka, baik masalah di sekolah maupun masalah di asrama. Inovatif adalah menurut kami mendeskripsikannya sebagai gagasan, kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan suatu solusi atau karya. Karyawan Dompet Duafa Pendidikan harus memiliki daya berpikir yang menciptakan sebuah pembaharuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Karena ketika kita melakukan inovasi, dunia terus berkembang dan kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat saat ini. Untuk mengakomodir ide-ide itu bisa terkumpul, gagasan-gagasan tadi terkumpul, maka kita melakukan namanya adalah Dompet Duafa Pendidikan Innovation Award. Contohnya, salah satunya adalah Lembur Membawa Berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Jadi ketika pelaksana melakukan aktivitas lembur dan mereka akan melaporkan aktivitas tersebut kepada atasan, maka sebelum mendapatkan approval dari atasan, maka mereka harus melakukan setor hafalan. Berdirinya Dompet Duafa bermula dari kepedulian. Dari dasar care itulah kita sebagai lembaga Dompet Duafa Pendidikan, organ dari salah satu Dompet Duafa, perlu mengimplementasikan nilai-nilai itu dalam setiap aktivitas. Kepedulian tadi dalam konteks bagaimana kita sama-sama yuk bareng-bareng meningkatkan kualitas. Kaskarwan sendiri adalah bentuk dari kepedulian lembaga untuk memberikan perhatian kepada karyawan terkait duka citanya atau sukacitanya. Continuous improvement sendiri berkaitan dengan aktivitas kita sebagai umat Islam gitu ya, di mana dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum tersebut yang mengubahnya sendiri. Di sini ada konteks audit ISO yang dilakukan oleh internal maupun oleh eksternal atau pihak ketiga. Kemudian ada evaluasi kinerja yang dilakukan per 6 bulan. Dan juga ada manajemen review yang kita laksanakan setiap 1 semester sekali. IT butuh untuk terus berkembang. Kita mengikuti perkembangan zaman, mengikuti kebutuhan teknologi informasi sendiri gitu. Ketika kita punya kebutuhan itu, ya sebisa mungkin kita berusaha untuk terus berkembang. Khawatirnya kita ketinggalan. Sementara kebutuhan akan pendidikan ini semakin hari semakin meningkat dan semakin semakin vital lah gitu. Trustworthy kita artikan dengan amanah. Amanah berarti bagaimana menyampaikan kepada publik bahwa hari ini Dompet Duafa itu bisa dipercaya dengan dalam mengelola program, bisa percaya dalam mengelola keuangan. Sebagai lembaga milik umat, tentunya Dede memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaporkan seluruh keuangannya kepada masyarakat. Nah, demi meningkatkan kepercayaan publik atau masyarakat, terutama donatur dalam hal ini, maka setiap tahun Dede Pendidikan dilakukan audit oleh pihak KAP. Dan alhamdulillah setiap tahun kami mendapatkan opini WTP, yaitu wajar tanpa pengecualian. Karena biaya operasionalnya didanai oleh dana zakat, maka peruntukannya pun diberikan kepada kalangan keluarga kurang mampu. Kita bekerja sama dengan banyak pihak mengelola program-program yang luar biasa dan itu berhasil. Bagi setiap organisasi, core value ini menjadi sangat penting. Kita tahu organisasi yang sustain adalah organisasi yang memiliki core value yang sangat kuat. Karena itu Dompet Duafa Pendidikan sebagai lembaga sosial milik umat sangat menaruh perhatian penting terhadap pentingnya core value ini. Rintangan apapun yang kemudian menjadi batu loncatan akan mampu dilewati oleh seluruh insan Dompet Duafa Pendidikan dalam rangka mengemban amanah yang diberikan kepada umat dengan sebaik-baiknya.